Selamat siang teman-teman semuanya. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang cara mengatasi rem belakang motor matic yang lembek, tidak pakem, kurang pakem, dan kurang padat ya. Jadi di rem itu rasanya lembek, nggak padat gitu. Jadi kalau rem belakang motor matic itu tidak pakem dan kurang padat, itu banyak penyebabnya ya. Yang pertama yaitu dari velgnya, dari faktor velgnya. Kalau yang lubang gigi yang masuk ke asnya ini sudah terlalu longgar, sudah tidak presisi, itu juga menyebabkan remnya tidak pakem. Kemudian kalau asnya bengkok, itu juga bisa menyebabkan remnya kurang pakem ya. Jadi tidak presisi antara velg dan kampas remnya. Nah, untuk kali ini sepeda motornya ini beat ya, beat injeksi. Jadi ini baru saya ganti kampas rem belakang. Ini pakai yang biasa ya, pakai yang KW, bukan yang original. Nah, setelah saya pasang, ternyata di rem ini masih lembek seperti ini ya. Nah, jadi ini di rem bisa hampir mentok ke belakang sini, ke stangnya ya. Jadi remnya itu tidak padat, kurang padat. Nah, ini di rem rasanya masih dalam seperti ini. Nah, sedangkan untuk setelan di paha remnya ini sudah mentok ke depan ya, sudah ngepres, sudah presisi. Sampai ini velgnya juga diputar, rodanya ini udah agak seret sebenarnya, udah seret seperti ini. Jadi ini sudah mentok baut setelannya ya. Kalau dikencangkan lagi ini macet, rodanya ini macet, ini juga udah agak seret muternya. Nah, seperti ini udah mentok ke depan ya. Nah, jadi setelan udah mentok ke depan, tapi di rem ini masih dalam seperti ini, masih dalam. Dan untuk kondisi velg sama as rodanya ini masih normal semua ya, asnya nggak bengkok, velgnya juga masih normal. Oke, bagaimana untuk cara mengatasinya? Langsung saja ini kita lepas dulu ya, kita bongkar lagi. Nah, sebelum dibongkar, ini kan kampas rem baru ya. Jadi ini caranya, ini baut setelan remnya dikencangkan dulu supaya agak seret. Kemudian ini diputar-putar dulu ya rodanya. Ini supaya nanti ada bekasnya di kampas remnya, supaya kelihatan bekasnya ya. Kemudian kalau sudah, ini kita kendorkan lagi baut setelan remnya. Kemudian lepaskan rodanya. Nah, selanjutnya kita lihat di kampas remnya ya. Nah, ini kampas rem yang bagian atas, ini kan udah ada bekasnya ya. Nah, ini ada bekasnya, udah agak lebar. Untuk yang bagian bawah, nah bisa dilihat untuk yang di bagian bawah ini seperti nggak ada bekas gesekan ya, sama sekali. Ada tapi cuma sedikit. Sedangkan yang atas ini ada gesekannya, sudah agak banyak ya, agak lebar. Nah, jadi penyebab rem ini lembek yaitu antara kampas rem atas dan bawah ini tingginya ini nggak sama ya. Jadi yang atas ini lebih tinggi daripada yang bawah. Nah, untuk mengatasinya, jadi ini kita tinggikan lagi yang kampas rem bagian bawah. Ini diganjel pakai pelat seperti ini ya, plat tipis seperti seng seperti ini ya. Ini saya pakai bekas packing silinder head motor, dipotong menyesuaikan lekukan pada kampas remnya.
Nah, kemudian ini kita pasang di sini ya, buat ganjel kampas rem yang bagian bawah ini supaya lebih tinggi ya, paling tidak hampir sama dengan posisi kampas rem yang di atas. Nah, di sini pasangnya seperti ini ya, dan ini aman ya, nggak bakalan jatuh. Ini sampai kampas remnya habis pun nggak bakalan jatuh. Nah, untuk ketebalannya ini disesuaikan saja ya, disesuaikan. Maksudnya pertama dikasih yang jangan terlalu tebal dulu, nanti misalkan kurang bisa ditambah lagi ya. Oke, kalau sudah ini kita pasang lagi rodanya. Kemudian pasang lagi mur as rodanya, lalu kencangkan ya. Untuk mengencangkannya ini sambil direm ya, kalau bisa remnya itu sambil ditarik sambil dikencangkan. Oke, kalau sudah ini kita setel lagi remnya, kita presisikan lagi. Nah, ini dibuat sepres mungkin ya. Yang penting roda ini jangan sampai seret. Dibuat sepresisi mungkin, tapi jangan sampai macet rodanya ya. Kalau perlu direm-rem dulu biar kampas remnya itu mapan ya. Disesuaikan saja, dibuat presisi, tapi jangan sampai rodanya ini seret atau macet. Nah, ini masih ringan ya, masih enteng rodanya. Nah, seperti ini masih enteng. Ini sudah lumayan presisi ya. Selanjutnya kita coba tarik handle remnya. Nah, ini udah agak padat ya, udah agak mendingan. Di rem itu nggak sampai mentok ke setangnya ya. Dan rodanya pun ini masih ringan ya, masih enteng. Kalau misalkan masih kurang presisi, kalau masih memungkinkan untuk dikencangkan, bisa dikencangkan lagi. Yang penting rodanya jangan sampai seret, apalagi macet. Nah, seperti ini ya, ini masih enteng rodanya. Nah, ini sudah padat remnya ya, sudah lebih padat. Kalau remnya sudah terasa padat seperti ini bisa pakem ya, buat ngerem itu enak pakem. Walaupun kampas remnya itu KW atau bukan original ya. Oke, jadi seperti itu untuk cara mengatasi rem yang kurang pakem atau lembek dan kurang padat setelah diganti kampas rem baru ya. Pakai yang KW atau bukan original. Kalau pakai yang ori itu rata-rata ya langsung enak biasanya ya.